Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan online dalam membahas materi tentang adaptasi budaya Arab dalam mata kuliah Tsaqafah Arabiyah. Nah, di sini saya Ikhlasul Amal sebagai penyampai materi pertama akan menyampaikan tentang pengertian dari adaptasi budaya. Nah, apa itu adaptasi budaya? Membahas suatu konsep dalam sebuah penelitian perlu adanya suatu kejelasan terlebih dahulu terhadap konsep tersebut sehingga dapat diperoleh batasan dan kondisi yang jelas akan definisi yang berlaku dalam bidang akademis ataupun publik. Masing-masing dari adaptasi dan budaya memiliki makna yang berbeda. Apa saja? Baik, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Adaptasi juga bisa diartikan sebagai cara-cara yang dipakai oleh perantau untuk mengatasi rintangan-rintangan yang mereka hadapi untuk memperoleh dan mengatasi rintangan yang mereka hadapi untuk memperoleh keseimbangan positif dengan kondisi latar belakang di perantau itu. Menurut E.B. Taylor pernah mencoba memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut. Ini hasil terjemahannya ya. Karena buku yang dibuat oleh E.B. Taylor itu berbahasa Inggris. Kita terjemahkan, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan lainnya. Kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Baik, itu saja dari saya ya pengertian dari adaptasi budaya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian adaptasi kebudayaan dan proses-prosesnya. Adaptasi sendiri mempunyai arti kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk tetap dapat hidup dengan baik. Adaptasi juga dapat diartikan sebagai cara yang dipakai oleh perantau untuk mengatasi rintangan-rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh keseimbangan positif dengan kondisi latar belakang perantau sebelumnya atau kebudayaan adat istiadat perantau sebelumnya, seperti itu. Kebudayaan sendiri adalah kompleks yang di dalamnya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Juga mencakup kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam kompleks atau lingkungannya tersebut, seperti itu. Kita menuju ke dalam poin kedua, yakni proses sosial untuk adaptasi atau proses-proses yang ada dalam adaptasi kebudayaan tersebut. Di dalam kajian sosiologi, proses sosial secara garis besar dibagi dalam dua bentuk,
Yang pertama adalah proses sosial asosiatif dan yang kedua adalah proses sosial disasosiatif. Dan dari kedua bagian tersebut masih terdapat pembagian lagi. Mengapa demikian? Karena berguna untuk lebih menspesifikasikan karakter dari keduanya. Sebelum menuju ke pembagiannya, mari kita mengetahui tentang penjelasan atau pengetahuan tentang proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif itu sendiri adalah proses sosial di dalam realitas sosial yang anggota masyarakatnya atau makhluk hidupnya atau manusianya atau masyarakatnya mengarah kepada pola-pola kerjasama. Dan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama di sini dapat kita artikan memberikan gambaran tentang kerjasama dalam kehidupan sosial yang dilakukan dalam sehari-hari, yakni mempunyai cukup pengetahuan atau pengendalian diri terhadap diri sendiri guna untuk memenuhi kepentingan ini melalui kerjasama, seperti itu. Pembagian nomor 2 yakni akomodasi. Akomodasi di sini dapat kita artikan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu konflik oleh orang yang mengarah pada kondisi atau keadaan selesai suatu konflik tersebut, seperti itu. Poin ketiga atau nomor 3 yakni asimilasi. Asimilasi dapat kita artikan proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya untuk melihat perbedaan yang ada di antara perorangan atau kelompok antar kelompok dalam hal kebudayaan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke proses sosial disosiatif. Ada 3 pembagian juga, di antaranya yang pertama adalah persaingan. Persaingan di sini merupakan proses sosial di mana perorangan, individu atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses yang saling berebut untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan atau kebudayaan tersebut tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan, seperti itu. Yang selanjutnya yakni kontravensi. Kontravensi di sini adalah proses sosial yang berbeda di antara persaingan dengan pertentangan atau konflik atau pertikaian. Dan ini bisa ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian tentang individualis seorang atau rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan atau tidak dilontarkan, kebencian atau keraguan terhadap pribadi seseorang, seperti itu. Dan poin yang terakhir adalah pertentangan atau pertikaian konflik. Dapat kita artikan proses sosial di mana masing-masing dari pihak yang berinteraksi berupaya untuk saling menghancurkan atau menjatuhkan, seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yakni penjelasan tentang perubahan sosial adaptasi budaya. Nah, di Jazirah Arab merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya agama Islam. Nah, di Jazirah Arab sendiri terdapat beberapa kabilah yang berbeda-beda. Nah, dari masing-masing kabilah tersebut memiliki semangat solidaritas atau rasa cinta solidaritas terhadap kabilahnya itu sangat kuat. Bahkan sebelum adanya agama Islam, rasa solidaritas dan rasa cinta terhadap kabilahnya ini sangat kuat atau disebut dengan ashabiyah. Kemudian menurut Shalabi, bangsa Arab ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama penduduk gurun pasir dan yang kedua penduduk negeri. Yang pertama ada penduduk gurun pasir. Penduduk gurun pasir ini biasanya adalah kabilah yang tinggal di bagian Jazirah Arab sebelah tengah Jazirah Arab, seperti negara Najd dan lain-lain. Dan kabilah yang sering hidup di gurun pasir ini adalah kaum Badui. Nah, kaum Badui ini memiliki ciri khas yaitu berkehidupan nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal. Karena seringnya berpindah-pindah tempat tinggal, mereka ini mempunyai sifat yang sangat berani, sangat setia, memiliki jiwa yang sangat teguh. Nah, dari sifat-sifat tersebut, kaum Badui ini mempunyai beberapa keistimewaan. Yang pertama,
memiliki kemurnian nasabnya, keturunannya itu terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, bahasa Arab yang mereka miliki ini masih sangat murni, tidak tercampur dengan bahasa asing. Yang ketiga, mengutamakan kabilahnya, dimanapun mereka berada, pasti kabilahnya yang diprioritaskan. Kemudian yang keempat, mempunyai pergaulan sosial yang sangat baik. Karena mereka sering berpindah-pindah tempat, mereka memiliki jiwa sosial yang sangat baik. Kemudian yang kelima, dikenal ramah tamah, setia, menepati janji, tanggung jawab, dan jauh dari kemewahan. Kemudian yang kedua ada penduduk negeri. Nah, penduduk negeri ini berbeda dari penduduk gurun pasir. Penduduk negeri ini biasanya bertempat tinggal di Jazirah Arab sebelah selatan atau pinggiran Jazirah Arab, seperti di kota Yaman, Hijaz, dan lain-lain. Nah, penduduk negeri ini biasanya bertempat tinggal di negara yang subur dan menetap, tidak seperti tadi yang berpindah-pindah. Nah, penduduk negeri ini karena berkehidupan yang menetap, mereka memiliki kerajaan dan dapat membentuk kebudayaannya sendiri. Nah, karena mereka dapat membentuk kebudayaan dan kerajaan sendiri, mereka memiliki kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya yang lebih stabil dan makmur dari penduduk gurun pasir. Nah, penduduk negeri ini sering menjalani kerjasama dengan penduduk orang-orang asing dari orang Arab. Nah, dari terjalinnya kerjasama dari orang-orang luar Arab, mereka ini memiliki budaya yang sudah berbeda dari budaya Arab aslinya, dan interaksi sosial mereka juga sangat mengalami percampuran dengan negara luar Arab, seperti perubahan bahasa, budaya, perilaku sosial, dan keturunan mereka ini sudah bercampur dengan negara luar Arab. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai konflik antar suku budaya. Nah, jika kita lihat dari segi historisnya masyarakat jahiliyah pada saat itu, mereka memiliki kesenjangan sosial yang sangat besar. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan fanatik kesukuan mereka yang begitu tinggi yang mereka miliki. Fanatik kesukuan mereka yang mereka bawa itu membawa dampak kepada medan perang. Seolah-olah solusi hanya mendapatkan jawabannya dengan cara berperang. Maka dari itu tak jarang karena masalah-masalah sepele, tapi ratusan bahkan ribuan nyawa harus menjadi korbannya. Sebagaimana yang terjadi pada Perang Al-Basus, yang mana Perang Al-Basus ini merupakan konflik antara Bani Bakr dan Bani Taghlib. Berlangsung begitu lama, kisaran 40 tahun. Mulai dari tahun 494 Masehi sampai dengan 534 Masehi. Nah, Al-Basus ini adalah nama seorang wanita, yang mana bibi dari Jasas bin Murrah al-Bakri. Al-Kisah, wanita ini memiliki seekor unta yang dinamai Sarab. Suatu hari, Sarab masuk bercampur dengan unta milik tokoh Arab lainnya. Nah, itulah Perang Al-Basus. Kemudian ada lagi Perang Yaum Bi'ats. Yaum Bi'ats adalah perselisihan antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj, yang mana terjadi di kota Madinah pada masa jahiliyah. Nah, perselisihan ini berlangsung sekitar Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa perang ini terjadi sekitar 30 tahun, 30 tahun. Berakhir ketika Islam masuk di kota Madinah. Nah, membaca kisah-kisah jahiliyah, kita mendapatkan inti dari permasalahan yang sama yang sedang menimpa kita pada saat ini, yang mana loyalitas dan fanatik kelompok begitu kuat dan berpotensi menjadi konflik. Bahkan fanatisme
yang terjadi di masa itu lebih hebat lagi. Namun Islam datang sebagai solusi, mempersaudarakan dan mendamaikan mereka, hingga persaudaraan Islam lebih dari di atas dari segalanya. Nah, Islam datang membimbing mereka, melembutkan hati mereka, dan memberikan kecerdasan emosional dan spiritual mereka. Islam bisa disebut sebagai solusi. Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya ayaslaha akhiri hadhil ummah illa bima solahawihi awaluha, yang mana artinya tidak akan baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik pada generasi awalnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari pembahasan kelompok 3, yaitu tentang teknik menghadapi konflik antara budaya. Di sini saya akan menjelaskan 3 teknik atau cara dalam menghadapi konflik antara budaya. Yang pertama adalah teknik atau cara preventif. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan atau masalah tersebut terjadi. Cara preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah, seperti pengertiannya tadi ya. Terus, cara preventif ini dapat dikembangkan dengan menumbuhkan rasa toleransi, terus tepo seliro atau tenggang rasa, saling bantu dalam berbagai hal yang positif, terus juga menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Terus juga penyelesaian masalah yang muncul karena keberagaman budaya dengan cara preventif dilaksanakan dengan cara mencegahnya terjadinya tindakan yang merugikan. Salah satu contohnya adalah dengan mengembangkan kerjasama antara anggota atau antara budaya satu sama lain. Terus itu, adapun tujuan dari cara preventif ini adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau permasalahan konflik antara budaya dan sebagainya, agar permasalahan tersebut tidak terjadi seperti hal yang diinginkan. Jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Terus yang kedua adalah teknik atau cara represif ya. Untuk represif ini adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau terjadinya konflik antara budaya tadi. Jadi bedanya kalau represif tadi kan dilaksanakan atau dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau konflik antara budaya. Kalau represif itu dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau konflik. Seperti itu. Dengan cara mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan tadi. Itu dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Adapun cara yang kedua ini, represif ini dilakukan terhadap penyimpangan sosial atau konflik antara budaya yang sudah fatal, seperti misal pembunuhan atau perkelahian, maka harus diberikan hukuman sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Terus habis itu penyelesaian masalah dengan cara represif ini yaitu dengan mengatasi atau menanggulangi masalah yang sudah muncul dengan cara menangkap pelaku intoleran, misalnya membubarkan paksa kelompok fanatisme, kesukuan, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah cara kuratif. Cara kuratif ini bisa disebut juga dengan penanggulangan atau penyembuhan. Ini adalah cara yang terakhir dalam mengatasi konflik antara budaya. Jadi, pengertian dari kuratif ini adalah
serangkaian kegiatan pengobatan yang dilakukan untuk penyembuhan penyakit, terus pengurangan penderitaan penyakit, pengendalian penyakit, dan lain sebagainya, agar kualitas penderita dapat terjaga semaksimal mungkin. Dalam hal ini, kuratif juga disebut tadi menanggulangi masalah. Jadi otomatis dilakukan juga setelah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah lagi, seperti itu. Adapun contohnya dari teknik atau cara kuratif ini yaitu menolong atau monitoring korban kerusuhan, terus perdamaian dengan akta integritas, arbitrasi, dan lain-lain. Terus juga dengan cara misalnya juga memberikan bantuan terapi terhadap korban kerusuhan antara budaya, atau juga memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi selain tiga cara yang telah saya sebutkan tadi, kita sebagai manusia juga ya, kita mempunyai budaya yang berbeda satu sama lain. Namun untuk menanggulangi atau menghindari konflik antara budaya, kita harus mempunyai rasa toleransi, terus tepo seliro atau tenggang rasa, saling menghargai satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Terus juga meskipun kita ini punya rasa bangga terhadap budaya kita sendiri, namun kita tidak boleh merendahkan budaya yang lain atau bersikap fanatisme. Seperti itu. Di sini juga saya akan menyebutkan cara-cara atau mengatasi atau cara mengatasi atau menerima perbedaan budaya. Yang pertama, saling menghargai budaya satu dengan budaya yang lainnya. Jangan menomorkan budaya sendiri. Terus juga mencoba untuk mempelajari budaya lain. Janganlah mencela perbedaan. Terus menghargai pendapat antara sesama manusia ya. Meskipun kita berbeda budaya, tidak melakukan diskriminasi terhadap perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Rasa toleransi tinggi, terus tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi itulah penjelasan tentang tindak atau cara mengatasi konflik antara budaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.